Manusia selalu bermimpi menaklukkan galaksi lain dan menjelajahi ruang angkasa jauh dari planet kita. Namun ternyata masih banyak teka-teki yang belum terjawab di galaksi kita sendiri, galaksi Bima Sakti. Salah satunya berada di dalam tata surya kita. Misteri ini bersembunyi di pinggiran sistem tata surya, membingungkan para astronom tanpa henti. Suatu hari, para peneliti menyadari sesuatu yang aneh dan tak bisa dijelaskan yang menyebabkan kekacauan di ruang angkasa. Sebuah benda langit misterius di sabuk Kuiper mempengaruhi 6 orbit objek yang berukuran lebih kecil darinya yang berjarak sangat jauh dari planet kita. Benda langit ini diberi nama planet ke-9 dan dijuluki si gendut. Tak heran mengingat ukurannya yang 10 kali lebih berat daripada bumi. Namun, segera setelah para astronom mulai meneliti benda yang diduga planet tersebut, segalanya berubah secara tak terduga. Tapi, sebelum menceritakan secara lengkap tentang semua perkembangan terbaru ini, berikut rangkuman semua hal yang kita ketahui mengenai planet ke-9. Jadi, seperti yang telah disebutkan, benda langit ini sangat besar sekali, 10 kali lebih besar daripada bumi dan sekitar 5.000 kali lebih luas daripada Pluto. Itu sebabnya planet ini mungkin saja memiliki gaya gravitasi yang besar. Ini juga berarti bahwa planet ke-9 sepertinya merupakan bongkahan es raksasa. Kamu tahu, planet berbatu seperti Mars atau Bumi tidak bisa berkembang lebih besar pada ukuran tertentu karena mereka bongkahan batu. Jika Mars atau Bumi menjadi sebesar Saturnus atau Jupiter, mereka akan menjadi gumpalan gas raksasa. Tapi, es raksasa perkara lain. Mereka tidak sebesar gumpalan gas raksasa, tetapi memiliki atmosfer yang sama. Dan karena planet ke-9 sepertinya tidak memiliki ukuran sebesar gumpalan gas raksasa, namun lebih besar daripada planet berbahan bongkahan baru, berarti hanya ada satu kesimpulan, sebuah planet es. Jika si gendut sungguh ada, manusia harus menulis ulang buku-buku astronomi. Kita sudah terbiasa dengan pernyataan Neptunus adalah planet terjauh dari matahari, tapi sekarang sepertinya planet ke-9 lah pemenangnya. Jaraknya dari pusat tata surya 20 kali lebih jauh daripada jarak Neptunus ke pusat tata surya. Dengan kata lain, planet ini berjarak 90 miliar kilometer dari matahari dan pesawat antariksa milik NASA New Horizon akan membutuhkan 50 tahun untuk mencapai planet misterius ini. Omong-omong, pesawat antariksa ini sampai ke Pluto hanya setelah 9 tahun menempuh perjalanan antariksa. Selain itu, jika kamu hidup di planet ke-9, 1 tahun di sana sama dengan 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Ini waktu yang dibutuhkan oleh si gendut mengorbit matahari karena jaraknya yang luar biasa jauh. Dan jika kamu kesulitan membayangkan seberapa lama itu, coba pikirkan ini. Terakhir kali planet ke-9 berada di tempat yang sama, saat itu mamut masih hidup di bumi. Oh, dan saat itu hanya tidak sampai beberapa juta manusia yang tinggal di seluruh bumi. Tentu saja, hingga para peneliti melihat planet ke-9 dengan mata kepala sendiri, mereka tidak yakin apakah planet ini benar-benar ada. Namun, bukti yang mereka miliki cukup kuat, dan peluang planet ini tidak ada sangatlah kecil, sekitar 1 berbanding 15.000. Jika tidak, bagaimana mungkin 13 benda ruang angkasa di luar orbit Neptunus bergerak sangat aneh, berkelompok, dan berayun dengan tidak biasa? Ini hanya mungkin terjadi jika sebuah planet besar dan jauh membuat mereka semua berayun satu arah. Dan karena tidak ada planet besar lain di area tersebut, halo planet ke-9, hati-hati, para astronom memburumu. Tentu saja, dengan jarak sejauh itu memisahkan bumi dengan planet tersebut, akan sangat sulit melihat si gendut. Tapi para peneliti tidak kehilangan harapan. Mereka berusaha mencari planet itu menggunakan perangkat inframerah. Jika planet ke-9 benar-benar ada, maka planet ini akan memancarkan radiasi inframerah. Tapi sejauh ini yang bisa dideteksi oleh para peneliti hanyalah efek gravitasi yang aneh pada pinggiran sistem tata surya. Namun, bagaimana jika ternyata planet ke-9 bukan planet sama sekali? Gagasan pertama yang muncul pada tahun 2019 menyatakan bahwa objek yang mengakibatkan kekacauan ini mungkin adalah lubang hitam. Tunggu. Apa itu berarti lubang hitam ini akan menelan kita dan seluruh tata surya? Para astronom telah membagi lubang hitam menjadi 3 kategori. Lubang hitam supermasif, lubang hitam berukuran sedang, dan lubang hitam stelar. Lubang hitam supermasif yang paling dekat dengan bumi adalah Sagittarius A, berada hampir di tengah-tengah galaksi Bima Sakti. Lubang hitam supermasif seperti itu berukuran sangat besar.
Mereka dapat mengendalikan formasi bintang dan hidup. Lubang hitam ini bisa menjadi objek paling terang di ruang angkasa. Tapi, bahkan lubang hitam berukuran kecil masih lebih besar dan sejujurnya jauh lebih mengesankan daripada matahari. Di sekitar lubang hitam terbentuk cakra materi yang berputar-putar seperti air masuk dalam pembuangan. Lubang hitam menghasilkan radiasi yang sangat besar yang bahkan para astronom di bumi bisa mendeteksinya menggunakan teleskop. Tapi, terlepas dari lubang hitam besar maupun kecil, ada satu lagi kategori lubang hitam, primordial. Masalahnya, para peneliti tidak pernah mendapatkan bukti nyata keberadaannya. Mereka hanya memperkirakan ada lubang hitam primordial di suatu tempat di luar sana. Lubang-lubang ini sangat tua dan cukup kecil, tentu saja kecil dalam standar lubang hitam. Para astronom percaya bahwa lubang hitam ini tercipta beberapa milidetik setelah ledakan Big Bang dan mungkin telah menjadi saksi sejarah jagat raya. Saat itu, bahkan belum ada bintang atau galaksi yang terbentuk. Saat ini, lubang hitam primordial yang paling kecil kemungkinan telah menghilang. Tetapi lubang hitam primordial berukuran besar bisa saja masih berserakan di jagat raya. Sedangkan proses kemunculan lubang hitam pertama kali, ruang angkasa tidak seperti sekarang ini. Beberapa tempat di ruang angkasa bersuhu lebih panas, di tempat lainnya lebih dingin, dan beberapa wilayah lebih padat satu sama lain. Terdengar seperti beberapa orang yang sering bergaul denganku saja. Para peneliti memperkirakan area-area yang lebih padat ini bisa saja terhisap ke dalam lubang hitam primordial. Tapi yang paling menarik adalah lubang-lubang ini berukuran kecil karena muncul beberapa saat setelah ledakan Big Bang terjadi. Makin lama waktu yang dibutuhkan bagi lubang ini untuk muncul, makin besar ukurannya. Perbedaannya bervariasi dari yang ribuan kali lebih besar daripada matahari hingga yang beratnya sama dengan permen jeli. Mari kita kembali ke planet 9. Atau, haruskah aku sebut sebagai lubang hitam primordial ke-9 sekarang? Sekali lagi, para astronom belum benar-benar melihat planet ini. Satu-satunya bukti keberadaannya adalah pengaruhnya terhadap pergerakan benda langit lain. Tapi jangan lupa bahwa lubang hitam juga terkenal dengan tarikan gravitasinya yang luar biasa. Jadi, apa salahnya jika kita menyebut planet misterius yang bersembunyi di pinggiran tata surya serta tak teridentifikasi ini sebagai lubang hitam kecil? Tapi meskipun tebakan ini benar, kamu tak perlu khawatir. Bumi tidak dalam bahaya. Lubang hitam primordial terlalu kecil dan lemah untuk mengakibatkan kerusakan serius pada sistem planet kita. Namun pada saat bersamaan, lubang hitam ini juga bisa membuat kekacauan dengan benda apa saja yang mendekat ke arahnya. Ups! Tapi, apa yang membuat para astronom menganggap bahwa planet ini adalah lubang hitam primordial? Karena satu alasan, benda tersebut seterang bintang namun tak dapat dijelaskan. Seolah-olah seperti objek-objek besar dan transparan melintas di depannya. Terlebih lagi, bintang-bintang ini bukan hanya bersinar lebih terang sesaat, tapi juga terlihat cembung. Seolah-olah kamu melihatnya melalui kaca pembesar raksasa. Di samping itu, saat para peneliti membuat pemodelan lubang hitam primordial di komputer yang beratnya 5 hingga 10 kali lebih berat daripada bumi dan dengan orbit yang sangat jauh dari matahari, mereka mendapatkan hasil yang sangat menarik. Pola pemodelan ini menyerupai peristiwa yang terjadi di sekitar Sabuk Kuiper, terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Dan akhirnya, lubang hitam primordial bisa menjelaskan mengapa planet hipotesis ke-9 tidak terlihat dan tidak memancarkan radiasi inframerah. Salah satu alasan mengapa para astronom sangat gembira jika ternyata planet ke-9 adalah lubang hitam primordial, yaitu misteri materi gelap. Mungkin kamu sudah tahu, para peneliti masih belum mengetahui secara pasti mengenai materi hitam yang mengisi 30% dari jagat raya. Tapi coba tebak, lubang hitam primordial bisa jadi merupakan materi paling gelap yang dicari para astronom. Atau setidaknya, satu jenis materi gelap yang dinamakan MACHOS, singkatan dari Massive Compact Halo Objects atau objek halo yang padat dan besar. Ya, hal ini membuat aku percaya dengan termotivasinya para astronom, kita akan segera mengetahui sifat asli planet ke-9 alias lubang hitam primordial. Atau mungkin itu hanya lubang hitam sebagian. Aku tak sabar menunggunya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan pada teman-temanmu. Dan berikut ini beberapa video lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.